Selamat malam. Mari siapkan hati untuk kembali kita beribadah. Tuhan telah mengaruniakan anaknya untuk menunjukkan kepada dunia betapa besar kasih Allah akan dunia ini. Yesus sudah dihadirkan bagi dunia ini agar kita bebas dari keputusasaan hidup dan perbudakan dosa. Maka mari memuji Yesus yang menyelamatkan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 4 bait 1 dan 6. Mari berdiri. Kita berdoa. Segala puji dan syukur dinaikkan ke hadapan mezbah-Mu ya Tuhan, karena segala kemurahan-Mu telah diturunkan dalam hidup kami. Biarlah kami menikmati segala nikmat yang telah Engkau karuniakan dalam roh kebenaran dan kasih. Tuntunlah kami melalui firman-Mu dan Roh Kudus menolong kami untuk melakukan dalam hidup kami. Amin. Pembacaan Alkitab malam ini dari kitab Esra Fatsal 8 ayat 21 sampai dengan 23. Kitab Esra Fatsal 8 ayat 21 sampai dengan 23 yang menyatakan, kemudian di sana di tepi sungai Ahawa itu aku memaklumkan puasa supaya kami merendahkan diri di hadapan Allah kami dan saya ulang ya bacaannya, salah baca. Esra 8 ayat 21 sampai 23. Kemudian di sana, di tepi sungai Ahawa itu, aku memaklumkan puasa, supaya kami merendahkan diri di hadapan Allah kami, dan memohon kepadanya jalan yang aman bagi kami, bagi anak-anak kami, dan segala harta benda kami. Karena aku malu meminta tentara dan orang berkuda kepada raja untuk mengawal kami terhadap musuh di jalan. Sebab kami telah berkata kepada raja demikian, tangan Allah melindungi semua orang yang mencari Dia demi keselamatan mereka. Tetapi kuasa murkanya menimpa semua orang yang meninggalkan Dia. Jadi berpuasalah kami dan memohonkan hal itu kepada Allah, dan Allah mengabulkan permohonan kami. Demikianlah pembacaan Alkitab.
Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Anak yang dikasihi Tuhan, dalam pekerjaan pelayanan, tiap orang dipakai Tuhan dengan cara dan waktu Tuhan. Raja Kores dipakai Tuhan untuk mengembalikan umat ke Yerusalem dan mendirikan rumah Tuhan. Esra dengan wibawa rohaninya menata hidup spiritualitas umat dalam ibadah kepada Allah. Nehemia membangun struktur fisik dan sosial serta stabilitas ekonomi. Tapi yang namanya umat tidak selalu setia, sering menyimpang, sehingga harus terus-menerus diingatkan. Bahkan kadang-kadang Allah menghukum. Kekasih-kekasih Tuhan, latar belakang bacaan kita ini adalah ketika Allah memilih Esra memimpin kembali orang Israel yang dibawa dari Babel ke Yerusalem. Esra memimpin sekitar 40.000 orang, pria, wanita, anak-anak, dan Raja Babel membekali mereka dengan kekayaan yang memungkinkan mereka membangun kembali rumah Tuhan dan tembok Yerusalem. Namun, saat tiba di perbatasan, mereka diperhadapkan pada bala tentara yang tiada bertepi, yang tidak terhitung jumlahnya. Ada pencoleng di situ, ada perampok-perampok di situ. Sedangkan umat tidak punya senjata. Lalu Esra mengajak umat untuk mengandalkan kuasa Allah, kuasa Yahweh. Kuasa Allah berlaku atas mereka. Umat sungguh-sungguh berdoa dan berpuasa, sehingga Allah memperhatikan mereka. Kekasih-kekasih Kristus, umat seringkali terjerumus dalam dosa. Umat seringkali menyimpang. Dan Esra menekankan agar umat sungguh-sungguh bergantung kepada Allah dan berbalik dari dosa-dosa mereka. Esra meyakini Tuhan melindungi umatnya. Tuhan juga yang menyediakan segala sesuatunya. Tuhan yang menopang umat dan memberi semangat kepada umat. Esra mengajak agar umat sungguh-sungguh bergantung hanya pada Allah. Saudaraku, berpuasa sangat ditekankan pada masa pembuangan di Babel
maupun sesudahnya. Kenapa? Agar umat mau datang dengan Allah dengan rendah hati. Berpuasa dilakukan sambil terus-menerus berdoa. Dan ini menjadi lambang kerendah hatian. Kekasih-kekasih Tuhan, ketika puasa dan doa dilakukan dengan sungguh-sungguh, berdampak luar biasa. Kita dengar tadi dari pembacaan kita di ayat 23, Allah mengabulkan permohonan kami. Padahal di ayat sebelumnya, di ayat 23 dikatakan, tangan Allah melindungi semua orang yang mencari Dia demi keselamatan mereka. Tapi kuasa murkanya menimpa semua orang yang meninggalkan Dia. Ada dua sisi tentang Allah. Yang pertama, Allah yang penuh kasih, tapi Allah juga yang bisa murka, yang bisa tidak peduli dengan umatnya ketika umat mengabaikan Allah. Namun ketika umat mau datang kembali sungguh-sungguh pada Allah, maka Allah memperhatikan mereka. Kekasih-kekasih Tuhan, kita belajar puasa bukan diet supaya langsing, tapi puasa adalah ibadah. Puasa bukan menunda jam makan, tapi membangun persekutuan yang begitu akrab, begitu erat dengan Tuhan melalui doa dan puasa. Jadi perhatikan baik-baik doa puasa. Puasa sambil terus-menerus berdoa. Namun harus kita ingat juga, doa bukan senjata untuk memaksa kehendak kita kepada Allah. Itu berarti juga doa puasa bukan cara untuk memaksakan kemauan kita, keinginan kita, kehendak kita pada Allah. Bukan. Tetapi dengan rendah hati dan sungguh-sungguh kita mohon perlindungan Tuhan bagi kita. Kita lihat tadi bagaimana Esra dan umat Allah sungguh bergantung pada Allah, bukan pada pasukan tentara yang mengawal perjalanan mereka. Tidak, mereka berjalan bersama dengan Tuhan. Pertanyaannya sekarang, apakah satu keharusan bagi orang Kristen untuk berpuasa? Tidak, saudara-saudara. Karena Kristus sudah berpuasa bagi kita. 40 hari 40 malam Yesus berpuasa. Dan Yesus menang atas cobaan-cobaan iblis yang datang bertubi-tubi menawarkan hal-hal menarik bagi Yesus. Tapi Yesus bertahan. Ia percaya Allah memberikan kemampuan, kekuatan,
dan segala yang diperlukan. Ketika kuasa dunia ditawarkan oleh iblis kepada Yesus, Yesus menolak. Ketika Yesus lapar, iblis menawarkan makanan. Yesus katakan manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari firman Allah. Saudara-saudara, kalau Yesus memenangkan kuasa iblis dan Yesus menjalani puasa dengan baik dan benar, maka kemenangan Yesus adalah juga kemenangan saudara dan saya. Tetapi, ya, sekali lagi tetapi, kalau ada yang mau melakukan berpuasa dan berdoa, melakukan doa puasa, silahkan saja. Asal dengan motivasi yang murni, motivasi yang baik, motivasi yang berkenan kepada Allah, yakni memohonkan pertolongan dan perlindungan dari Allah. Bukan pamer kesalehan, tapi sungguh-sungguh bergumul dalam doa pada Tuhan. Bukan juga pemaksaan kehendak. Tidak. Selalu kita berpedoman, jika Tuhan berkenan, jika Allah menghendakinya, Deo volente, insya Allah. Kalau Allah berkenan, tanpa kita paksa saudara-saudara, Allah akan membuka jalan. Nah, situasi kita sekarang ini harusnya membawa kita lebih dekat, lebih akrab, lebih erat dengan Allah melalui persekutuan ibadah-ibadah kita. Jangan bosan beribadah, saudaraku. Jangan bosan berdoa kepada Allah. Tetap kita membangun persekutuan kita dengan Tuhan dan kita mengandalkan Tuhan. Lalu hidup spiritualitas kita tetap dibangun untuk tidak kehilangan semangat, tapi mengandalkan Tuhan. Kita tetap berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita tetap berdoa bagi pelayanan-pelayanan di gereja Tuhan. Meskipun sekarang pelayanan harus dilakukan seperti ini melalui rekaman. Tetapi kalau itu disambut, direspon oleh jemaat dengan sungguh, dengan syukur, dengan sukacita, maka terjalin persekutuan di antara kita. Saat ini memang Tuhan sedang memakai semua kita melalui live streaming ini. Jangan tinggalkan persekutuanmu dengan Tuhan. Tetaplah mengandalkan Tuhan dalam segala situasi. Percayalah, orang yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan tidak pernah dipermalukan. Amin. Mari berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih untuk persekutuan yang terjalin pada malam hari ini. Kami boleh disapa lagi oleh kebenaran firman. Kami diajak dan diajar untuk mengandalkan Tuhan dalam segala situasi hidup kami. Kami bersyukur bahwa Kristus telah memenangkan kami
melalui puasa yang Tuhan kerjakan. Tuhan juga memenangkan cobaan dari kuasa iblis. Dan kemenangan Kristus adalah kemenangan semua orang percaya. Kami sungguh berterima kasih, Engkau yang sudah menang bagi keselamatan kami. Engkau juga akan terus menyelamatkan kami. Tuhan Bapa yang ada di dalam surga, di situasi pandemi COVID-19 ini, tetap kami memohon Roh Kudus-Mu menaungi kami semua, sehingga kami tidak kehilangan semangat untuk tetap bersekutu dengan Tuhan, beribadah kepada Tuhan, bukan saja di hari Minggu, tetapi juga di ibadah keluarga pada hari Rabu. Terima kasih Bapa. Di tengah kebersamaan kami pada malam hari ini, kami berdoa, Tuhan memberkati semua bentuk pelayanan yang dikerjakan, baik melalui live streaming atau ibadah tatap muka, juga pelayanan-pelayanan lainnya, walaupun dalam situasi terbatas. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah-rumah. Tuhan berikan kekuatan, pengharapan, dan kasih Tuhan kiranya tidak putus untuk mereka. Secara khusus kami berdoa bagi Diaken Robert Lau, bagi Ibu Yuliana Suripati, bagi Ibu Tini Situmorang, bagi Ibu Magdalena Sita Niapesi, bagi Ibu Rosi Rihi. Tuhan, nyatakanlah kebaikan-kebaikan-Mu untuk mereka. Jamah tubuh mereka yang lemah, berkati obat yang diminum, berkati dokter dan keluarga yang merawat, dan pada waktu yang Tuhan berkenan, kekasih-kekasih kami boleh sehat kembali. Kami juga menyerahkan orang-orang tua dalam persekutuan jemaat-Mu yang renta dengan kesehatan mereka. Biarlah Bapa, mereka tidak pernah kehilangan semangat, tapi mereka tetap berpengharapan pada Tuhan. Begitu pula dengan anak-anak kami yang masih terus harus belajar lewat udara. Berkati ketekunan belajar mereka Tuhan, angkat segala kebosanan, dan biarlah mereka boleh berhasil di masa-masa yang akan datang. Berkati para orang tua dengan bijaksana mendampingi pembelajaran anak-anak. Terima kasih Bapa yang Maha Baik. Seluruh kegiatan pelayanan di jemaat-Mu, Tuhan berkenan memberkatinya. Kami menghayati pengorbanan dan derita Kristus. Kiranya memotivasi kami untuk bertahan dalam penderitaan ini. Tapi kami yakin dan percaya oleh keselamatan yang datang daripada-Mu, membuat kami tabah, membuat kami sabar, membuat kami kuat. Banyak hal yang ingin kami pohon pinta daripada-Mu. Mohon ampun atas salah dan dosa kami. Allah yang terus mengasihi kami, Allah yang terus memperdulikan kami. Dalam kasih-Mu, ya Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan. Lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, marilah memberi dengan sukacita dan melaksanakan firman Tuhan dari 2 Korintus 9 ayat 7 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kiranya Allah memberkati persembahan kita, dan Allah berkenan atas pemberian kita, serta menguduskan persembahan syukur kita kepadanya. Mari berdiri, kita berdoa, menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yang kami berikan bukan karena kami layak, tapi semata-mata adalah kemurahan-Mu atas hidup kami. Kami persembahkan kembali kepadamu sebahagian dari berkat-Mu untuk setiap kami. Kuduskanlah agar berguna bagi karya yang memuliakan nama-Mu. Amin. Saudara-saudara, dengan syukur dan sukacita kita mengakhiri ibadah pada malam hari ini. Angkat hati pada Tuhan dan arahkan pikiranmu kepadanya, serta terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.